Di sebuah desa kecil bernama Kampung Rahayu, hiduplah seorang kiai yang sangat dihormati oleh seluruh warga. Beliau bernama Kiai Barkah, seorang ulama yang dikenal sebagai sosok yang alim, bijaksana, dan penuh kasih sayang. Kehadirannya di kampung itu bagaikan lentera yang menerangi jalan kehidupan para penduduk. Dengan pengetahuan agamanya yang luas dan sikap rendah hati yang tak tergoyahkan, Kiai Barkah telah menjadi panutan bagi semua kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Kiai Barkah bukanlah seseorang yang hanya dikenal karena gelar keagamaannya. Beliau adalah seorang pemimpin spiritual yang benar-benar memahami makna kehidupan dan mampu menjawab berbagai persoalan umat dengan cara yang lembut namun mendalam. Setiap subuh, sebelum fajar menyingsing, suara azan dari masjid yang dipimpinnya selalu menggema, mengajak umat untuk bangkit dari tidur dan bersujud kepada Sang Pencipta. Tidak ada hari tanpa kehadirannya di masjid, menjadi imam salat berjamaah, atau mengajar tafsir Al-Quran kepada santri-santrinya. Kiai Barkah memiliki kebiasaan berjalan kaki keliling desa setiap pagi. Dengan mengenakan sarung lusuh yang menjadi ciri khasnya, beliau selalu menyapa setiap orang yang ditemuinya. Senyum tulusnya mampu menghapus kelelahan dan kesedihan orang-orang. Dalam setiap sapaan, beliau seringkali menyisipkan nasihat-nasihat ringan namun penuh makna, membuat siapapun yang mendengarnya merasa tersentuh. Beliau juga dikenal sebagai seseorang yang sangat peduli terhadap pendidikan agama anak-anak di kampung itu. Bersama para santri seniornya, Kiai Barkah mendirikan sebuah madrasah kecil di samping masjid. Di sanalah anak-anak kampung belajar mengaji, memahami nilai-nilai Islam, dan diajarkan pentingnya akhlak mulia. Meski bangunan madrasah itu sederhana, semangat belajar anak-anak begitu tinggi karena Kiai Barkah selalu memotivasi mereka dengan kisah-kisah inspiratif dari zaman Rasulullah. Selain mengajar agama, Kiai Barkah juga sering menjadi penengah dalam berbagai masalah warga. Jika ada perselisihan antar tetangga, beliau akan turun tangan untuk mendamaikan. Tidak pernah sekalipun beliau menunjukkan keberpihakan. Dengan sikapnya yang adil, masalah sebesar apapun bisa terselesaikan tanpa ada dendam yang tersisa. Kata-kata beliau yang menyejukkan hati selalu menjadi obat bagi warga yang sedang berselisih. Kiai Barkah memiliki filosofi hidup yang sederhana namun mendalam. Hidup ini hanya sementara, tetapi manfaat yang kita berikan kepada orang lain akan abadi. Demikianlah sering beliau ucapkan kepada para jamaahnya. Kata-kata itu tidak hanya beliau sampaikan dalam ceramah, tetapi juga beliau praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Kiai Barkah sering membantu warga yang kesulitan, baik secara materi maupun dengan doa-doanya. Ada satu kisah yang sangat dikenang oleh warga Kampung Rahayu. Suatu hari, seorang petani miskin bernama Pak Mamat kehilangan satu-satunya kerbau yang digunakan untuk membajak sawah. Pak Mamat sangat terpukul karena kerbau itu adalah sumber penghidupannya. Mengetahui hal itu,
Kiai Barkah tanpa ragu mengajak warga kampung untuk menggalang bantuan. Dalam waktu singkat, mereka berhasil mengumpulkan uang untuk membeli kerbau baru. Pak Mamat pun tidak dapat menahan air matanya saat menerima bantuan itu, dan ia selalu mengenang kebaikan Kiai Barkah sebagai penyelamat keluarganya. Sikap dermawan Kiai Barkah tidak hanya terbatas pada warga desa. Beliau juga sering membantu musafir atau orang asing yang kebetulan singgah di Kampung Rahayu. Banyak cerita tentang bagaimana beliau menyambut tamu dengan penuh keramahan, menyediakan makanan, dan memberi tempat untuk beristirahat. Bagi Kiai Barkah, tamu adalah berkah yang membawa rahmat dari Allah. Selain dikenal karena kedermawanannya, Kiai Barkah juga dihormati karena ilmu hikmah yang beliau miliki. Banyak orang dari desa lain datang untuk meminta nasihat atau mencari solusi atas masalah hidup mereka. Meskipun beliau bukan seorang pejabat atau orang kaya, kebijaksanaan dan ketulusan hatinya membuat siapa saja merasa nyaman dan percaya untuk berbagi keluh kesah. Namun, di balik kebijaksanaan dan kesederhanaannya, Kiai Barkah sebenarnya memiliki masa lalu yang penuh perjuangan. Beliau berasal dari keluarga petani miskin dan pernah merasakan pahitnya hidup dalam kekurangan. Karena itulah, beliau sangat memahami derita orang lain dan selalu berusaha meringankan beban mereka. Pendidikan agama yang beliau miliki diperoleh dengan penuh pengorbanan, belajar dari satu pesantren ke pesantren lain dengan berjalan kaki dan bermodalkan semangat. Keberhasilan Kiai Barkah membangun masyarakat yang harmonis di Kampung Rahayu tidak lepas dari pendekatan dakwahnya yang penuh cinta. Beliau tidak pernah memaksa orang untuk berubah, tetapi melalui keteladanan dan cara berbicara yang lembut, banyak warga yang akhirnya mengikuti ajaran Islam dengan lebih baik. Beliau percaya bahwa hidayah datang dari Allah, dan tugasnya hanyalah menyampaikan kebaikan dengan cara yang paling bijaksana. Bagi warga Kampung Rahayu, Kiai Barkah bukan sekadar pemimpin agama, tetapi juga seorang sahabat, ayah, dan guru. Ketika ada musibah, seperti banjir atau kebakaran, beliau selalu menjadi orang pertama yang hadir untuk membantu. Bahkan dalam keadaan sulit, beliau tetap memberikan semangat kepada warga agar tidak berputus asa. Meskipun dihormati oleh banyak orang, Kiai Barkah tetap rendah hati. Beliau tidak pernah merasa lebih tinggi dari orang lain. Bahkan, ketika diberi penghormatan khusus oleh tokoh-tokoh penting yang datang berkunjung, beliau selalu merendahkan hati dan mengatakan bahwa semua kebaikan yang ada pada dirinya hanyalah titipan dari Allah. Di usianya yang semakin senja, Kiai Barkah tetap aktif dalam kegiatan keagamaan dan sosial. Meskipun langkahnya tidak lagi sekuat dulu, semangat beliau untuk menyebarkan kebaikan tidak pernah surut. Baginya, selama masih diberi kesempatan hidup, beliau ingin terus menjadi manfaat bagi orang lain. Warga Kampung Rahayu merasa sangat beruntung memiliki sosok seperti Kiai Barkah, yang menjadi cahaya dalam kehidupan mereka. Keteladanan Kiai Barkah tidak hanya memberikan pelajaran tentang agama, tetapi juga tentang bagaimana menjalani hidup dengan penuh makna. Bagi siapapun yang mengenalnya,
Kiai Barkah adalah bukti nyata bahwa kebaikan dan kebijaksanaan akan selalu menjadi berkah yang abadi. Kiai Barkah memiliki sebuah lahan kecil di belakang rumahnya yang dipenuhi dengan berbagai tanaman berkhasiat. Lahan itu tidak terlalu luas, namun ditata dengan rapi sehingga terlihat seperti taman yang asri. Setiap pagi setelah salat subuh, Kiai Barkah selalu menyempatkan diri untuk merawat tanaman-tanaman itu. Ia menyiraminya dengan air yang jernih, mencabuti rumput liar, dan memeriksa daun-daun yang layu. Baginya, tanaman-tanaman tersebut adalah anugerah dari Allah yang harus dijaga dengan baik karena manfaatnya sangat besar bagi kesehatan masyarakat. Tanaman-tanaman yang tumbuh di lahan itu sangat beragam. Ada daun sirih, temulawak, jahe, kunyit, lidah buaya, dan banyak lagi. Semuanya memiliki khasiat yang sudah dikenal secara turun-temurun. Kiai Barkah mempelajari manfaat tanaman tersebut dari kitab-kitab klasik yang memuat ilmu pengobatan tradisional Islam. Dengan ilmunya, beliau mampu mengolah tanaman-tanaman itu menjadi ramuan sederhana untuk mengobati berbagai penyakit ringan yang sering dialami oleh warga kampung. Setiap kali ada warga yang datang mengeluhkan sakit, Kiai Barkah dengan senang hati memberikan ramuan dari tanamannya. Ia tidak pernah meminta bayaran, bahkan seringkali menolak ketika warga ingin memberikan sesuatu sebagai tanda terima kasih. Pohon-pohon rindang di sekelilingnya membuat tempat itu seperti oase di tengah kampung. Bahkan, beberapa warga yang sedang menghadapi masalah sering duduk di sana untuk berdiskusi dengan Kiai Barkah. Suasana alami itu membuat mereka merasa lebih tenang dan mampu berpikir jernih. Kiai Barkah juga mengajarkan warga untuk menanam tanaman obat di pekarangan rumah mereka. Beliau percaya bahwa setiap keluarga seharusnya memiliki minimal satu jenis tanaman berkhasiat yang bisa digunakan dalam keadaan darurat. Banyak warga yang mengikuti saran ini, sehingga Kampung Rahayu lambat laun dikenal sebagai desa yang hijau dengan tanaman obat di setiap sudutnya. Ketika musim kemarau panjang melanda, Kiai Barkah tetap setia merawat tanamannya. Ia mengatur jadwal penyiraman dengan hati-hati agar tanaman tidak kekurangan air. Beberapa warga yang khawatir melihat beliau kelelahan sering menawarkan bantuan, tetapi Kiai Barkah selalu tersenyum dan mengatakan bahwa merawat tanaman adalah salah satu cara baginya untuk bersyukur atas nikmat Allah. Di balik kesibukannya, Kiai Barkah juga sering mendoakan lahan tersebut agar selalu diberkahi. Baginya, keberhasilan tanaman-tanamannya tumbuh subur bukan hanya karena usahanya, tetapi juga karena doa-doa yang ia panjatkan. Ia percaya bahwa segala sesuatu yang dilakukan dengan niat baik dan doa akan menghasilkan sesuatu yang baik pula. Tidak hanya warga Kampung Rahayu, orang-orang dari desa sekitar juga mulai berdatangan untuk belajar tentang tanaman obat dari Kiai Barkah. Beberapa dari mereka bahkan membawa tanaman dari daerah mereka sendiri untuk ditukar dengan tanaman yang ada di lahan Kiai Barkah. Dengan cara ini, pengetahuan tentang tanaman obat semakin meluas, dan jaringan kebaikan yang dibangun oleh Kiai Barkah semakin meluas pula.
Kisah Kiai Barkah dan lahannya yang penuh berkah menjadi inspirasi bagi banyak orang. Tidak sedikit yang mengatakan bahwa keberadaan beliau seperti hadiah bagi kampung tersebut. Dengan kebijaksanaannya, beliau tidak hanya mengajarkan agama, tetapi juga bagaimana cara hidup selaras dengan alam. Di usia senjanya, Kiai Barkah tetap merawat lahan itu dengan penuh cinta. Meski langkahnya tidak lagi sekuat dulu, tangannya masih setia menggenggam cangkul atau menyiram tanaman. Bagi Kiai Barkah, merawat tanaman adalah cara sederhana untuk menunjukkan rasa syukur atas kehidupan yang diberikan Allah. Hingga kini, lahan milik Kiai Barkah menjadi simbol harapan dan keberkahan di Kampung Rahayu. Setiap daun yang tumbuh di sana seolah menceritakan kisah tentang kebaikan dan cinta kasih yang tidak pernah surut. Sosok Kiai Barkah, dengan kesederhanaan dan keikhlasannya, terus menjadi teladan bagi siapa saja yang mengenalnya. Baginya, membantu sesama adalah ibadah, dan memberikan manfaat kepada orang lain adalah bagian dari amanah yang harus dijalankan. Bukan hanya memberikan ramuan, Kiai Barkah juga dengan sabar menjelaskan cara meracik tanaman obat kepada warga yang ingin belajar. Beliau percaya bahwa ilmu tidak boleh disimpan sendiri. Banyak ibu-ibu di kampung itu yang akhirnya mahir membuat jamu atau ramuan herbal berkat bimbingan Kiai Barkah. Bahkan, ada beberapa yang kemudian memanfaatkan ilmu itu untuk menambah penghasilan dengan menjual jamu tradisional. Salah satu tanaman yang paling sering digunakan Kiai Barkah adalah daun sirih. Tanaman ini tumbuh subur di sudut lahan miliknya. Daun sirih sering ia gunakan untuk mengobati luka atau sakit gigi. Warga yang datang dengan keluhan seperti itu biasanya akan pulang dengan sebotol kecil air rebusan daun sirih, disertai petunjuk penggunaan yang jelas dari Kiai Barkah. Tidak sedikit yang kembali dengan wajah ceria karena rasa sakit mereka telah berkurang setelah mengikuti saran beliau. Lahan itu juga menjadi tempat favorit anak-anak kecil di kampung. Mereka sering datang untuk membantu Kiai Barkah merawat tanaman, sambil mendengarkan cerita-cerita beliau tentang manfaat setiap tumbuhan. Kiai Barkah selalu mengajarkan kepada anak-anak untuk mencintai alam dan menjaga tanaman karena semuanya adalah ciptaan Allah yang memiliki fungsi masing-masing. Anak-anak itu merasa senang karena selain belajar, mereka juga sering mendapatkan hadiah berupa buah-buahan segar atau daun-daun herbal untuk dibawa pulang. Satu waktu, ada seorang ibu dari kampung sebelah yang datang kepada Kiai Barkah dengan kondisi anaknya demam tinggi. Setelah memeriksa gejala yang diceritakan, Kiai Barkah mengambil beberapa lembar daun sambiloto dari lahannya. Ia membuat ramuan sederhana dan memberitahu cara pemberian dosisnya kepada sang ibu. Tak butuh waktu lama, kabar baik datang bahwa demam anak tersebut berangsur turun setelah mengonsumsi ramuan itu. Ibu tersebut sangat berterima kasih kepada Kiai Barkah, dan cerita itu tersebar luas hingga banyak orang datang mencari bantuan. Namun, kesibukan Kiai Barkah merawat tanaman dan membantu warga tidak membuat beliau lupa pada tugas utamanya sebagai pendidik agama.
Ia tetap meluangkan waktu untuk mengajar di madrasah dan memimpin pengajian di masjid. Bahkan, dalam ceramah-ceramahnya, Kiai Barkah sering menyelipkan pelajaran tentang pentingnya menjaga kesehatan dan hidup bersih. Beliau mengingatkan bahwa menjaga kesehatan juga merupakan bagian dari ibadah. Kiai Barkah selalu mengatakan bahwa tanaman-tanaman di lahannya bukan sekadar tanaman biasa. Ia meyakini bahwa keberkahan yang ada pada tanaman itu datang dari niat tulusnya untuk membantu orang lain. Jika kita merawat tanaman dengan niat ikhlas, maka Allah akan memberikan manfaat yang luar biasa dari setiap daun dan akar yang tumbuh. Demikianlah sering ia katakan kepada orang-orang yang bertanya mengapa tanaman di lahannya selalu tampak subur dan sehat. Suatu ketika, seorang ahli herbal dari kota mendengar tentang lahan tanaman obat milik Kiai Barkah. Ia datang berkunjung untuk melihat langsung dan bertukar pikiran. Dalam pertemuan itu, ahli tersebut sangat terkesan dengan pengetahuan Kiai Barkah yang mendalam tentang manfaat tanaman obat. Ia bahkan menawarkan kerjasama untuk mengembangkan pengobatan herbal secara lebih luas. Namun, Kiai Barkah dengan rendah hati menolak, karena baginya, lahan itu hanya untuk warga kampung dan tidak untuk kepentingan komersial. Seiring berjalannya waktu, lahan Kiai Barkah menjadi semacam klinik herbal bagi warga. Banyak yang datang bukan hanya untuk berobat, tetapi juga untuk mencari ketenangan di tengah suasana lahan yang asri dan teduh. Hidup ini seperti menanam benih, jika dirawat dengan niat yang tulus, hasilnya akan menjadi berkah untuk banyak orang. Ilmu adalah lentera, tapi akhlak adalah jalannya. Tanpa keduanya, kita akan tersesat dalam kegelapan dunia. Kebaikan itu seperti tanaman, ia mungkin tumbuh perlahan, tapi akarnya akan kokoh jika ditanam dengan keikhlasan. Jangan pernah lelah berbuat baik, karena kebaikan yang tulus akan menjadi amal yang terus hidup meski kita sudah tiada. Tanaman butuh air untuk tumbuh, manusia butuh doa untuk kuat. Jangan biarkan hatimu kering dari doa kepada Allah. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe ke channel ini, karena di channel ini banyak video tentang dakwah kebaikan, agar semoga Anda ikut termasuk di dalamnya.